Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama belajar agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dengan kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab baru, bab haramnya ihdad. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Sampai kepada bab tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin faqa 3 ayyamin illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10 ayyamin. Bab haramnya seorang wanita untuk berihdad lebih dari 3 hari. Kecuali untuk suaminya, maka ihdadnya seorang perempuan itu 4 bulan 10 hari. Ihdad adalah meninggalkan dandanan dan wewangian dan melazimi rumahnya dan tidak keluar kecuali karena ada darurat di malam hari dan hajat di siang hari. Di sini ada seorang wanita yang dibahas wanita. Lelaki tidak masuk bab ihdad. Tidak ada ihdad bagi laki-laki. Ihdad maksudnya berduka, berkabung, berduka atas kematian seseorang. Bagi wanita tidak boleh melebihi daripada 3 hari kecuali untuk suaminya. Kalau suaminya meninggal dunia, maka dia wajib berihdad, melazimi rumahnya, tidak keluar di siang hari kecuali karena hajat, tidak keluar di malam hari kecuali karena darurat. Dan tidak boleh pakai dandanan, apapun dandanan itu, baik baju yang dikenakan, perhiasan, ataupun yang ditempelkan di bagian daripada kulitnya. Itu syariat sudah. Kita baca hadisnya, nanti kita akan jelaskan. Karena ini permasalahannya bercabang-cabang, yang kita harus bicara iddah dulu. Ihdad cabang daripada iddah. An Zainab binti Abi Salamah. An Zainab binti Abi Salamah, dari Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata, dakhultu ala ummi Habibah. Aku masuk ke tempatnya atau rumahnya Ummu Habibah. Ummul Mukminin Ummu Habibah, zaujah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zauj Nabi. Hina tuwfiya abuha, tatkala ayahanda beliau wafat. Itu Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu taala. Fada'at bitibin, kemudian beliau meminta tib, minyak wangi. Fihi sufratun khalukun au ghairuhu. Ini adalah Imam Nawawi yang mengharokati begitu. Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, biraf'i. Sufratun biraf'i. Khalukun biraf'i. Ghairuhu birraf'i. Sebagian riwayat enggak. Sufratu khalukin au ghairihi. Lalu minta sufratun jenis minyak, khalukun yang dicampur. Ada satu minyak campuran. Minyak sudah diracik. Biasanya minyak itu bisa digunakan di kulit atau bukan di baju saja. Jadi sufratun khalukun atau sufratu khalukin itu jenis minyak yang berdicampur, ada diramu, diracik begitu.
Al-Khairi atau yang lainnya. Yang jelas Sayyidatuna Ummu Habibah minta minyak wangi. Fadhahabat minhu fadhahanat minhu jariyatun. Kemudian jariyah adalah budak perempuannya atau yang berkhidmah di rumah beliau, perempuan, mengoleskan minyak wangi tersebut. Tumassat, kemudian Sayyidat Ummu Habibah mengusap, mengoles bi'aridiha. Arid adalah bagian wajah atas dagu, bawah telinga, ini arid. Beliau mengoleskan minyak wangi di sini. Di aridin. Thumma qalat, kemudian beliau berkata, Wallahi mali bittibi min hajatin. Demi Allah, aku enggak perlu berminyak. Aku enggak perlu pakai minyak. Artinya aku enggak hobi seperti ini. Lalu kenapa dilakukan? Kata beliau, Ghara'anni sami'tu Rasulullah, hanya saja aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar. Beliau di atas mimbar berkata, La yahillu limra'atin. Tidak halal, tidak dibenarkan bagi seorang perempuan tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman ada hari akhir nanti, antuhidda, untuk berihdad, menjauhkan dari berdandan dan berminyak wangi. Berihdad fawqa thalathi layalin, lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari. Illa ala zawjin, kecuali berduga karena suaminya, arba'at asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Qalat Zainab juga berkata, Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsin. Binti Jahsin. Kemudian juga saya pernah masuk juga ke istri Nabi yang lainnya, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsh. Hina tuwfiya akhuha, tatkala meninggal saudaranya. Fada'at bitibin, kemudian juga minta diambilkan minyak wangi. Famasat minhu, kemudian mengambil, menyentuh minyak wangi tersebut. Thumma qalat, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsh berkata, Amma wallahi, demi Allah, mali bittibi min hajat. Aku tidak perlu, dengan mirip kalimatnya. Aku tidak perlu minyak. Maksudnya menunjukkan aku tidak biasa berminyak dan aku tidak hobi begini ini. Cuma aku melakukan ini kenapa? Ghaira anni sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, bersabda, alal mimbar, di atas mimbar, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, antuhidda, untuk berihdad, ala mayyitin, atas meninggalnya seseorang, atas mayit, fawqa thalathin, lebih dari 3 hari, illa ala zawjin, kecuali berduka karena suami yang meninggal, boleh arba'ata asyurin, 4 bulan, wa asra, dan 10 hari. Nah, ini adalah masalah ihdad. Jadi kita membahas dulu masalah ihdad. Ihdad itu tabi' lil iddah. Jadi ihdad itu ada ihdad yang, ihdad itu hukumnya ada yang wajib, ada yang haram, ada yang boleh-boleh saja, ada yang sunnah. Ihdad. Ihdad yang wajib, yang paling berat. Ihdad yang wajib adalah bagi wanita yang ditinggal suaminya meninggal. Yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal, maka ihdadnya seorang perempuan itu wajib. Sesuai dengan iddahnya. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari, maka yaitu 4 bulan 10 hari. Jika nggak ada kandungan. Tapi kalau dia punya kandungan, ya sampai lahir. Bisa 7 bulan. Bisa 2 menit. Bisa 2 menit. Dia hamil tua. Suaminya meninggal. Habis meninggal, belum dikubur, melahirkan. Selesai masa iddah dan ihdadnya. Iddah sendiri, ihdad sendiri. Iddah masa penantian. Ihdad adalah yang hendaknya ditinggalkan di saat masa penantian. Penantian maksudnya nggak boleh dilamar lagi, nggak boleh menikah lagi, itu iddah. Tapi ihdad itu yang harus dihindari di saat masa penantian, masa iddah. Nah, seorang wanita yang ditinggal suaminya adalah tidak boleh berdandan. Dandan apa saja. Tidak boleh wangian.
Tidak boleh keluar rumah kecuali hajat di siang hari dan darurat di malam hari. Kalau malam hari darurat boleh keluar, darurat mungkin membahayakan di rumahnya gini-gini. Kalau siang hari hajat mungkin dia tidak ada yang beri nafkah, kemudian dia harus bekerja dan sebagainya, tidak ada yang pergi ke pasar, hajat. Seandainya maksa nyuruh orang juga bisa, tapi ngerepotin orang nggak boleh. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan wanita. Akan tapi ini kita perlu menyinggung masalah berlebihan di cara-cara memahamkan, nyeksa wanita yang ditinggal suaminya. Tidak tahu keyakinan di kampung-kampung daerah-daerah. Wanita kalau sudah masa iddah di saat ditinggal suaminya itu, iddatnya berlebihan. Nggak boleh keluar dari kamar. Nggak boleh langsung kena langit, jadi harus di bawah atap terus. Nggak boleh keluar kamar. Nggak boleh nemui saudara-saudaranya. Atau pamannya, atau siapapun. Di kamar dong. Dan ini kejadian, dan kita pernah melihat suatu ketika, ada salah satu orang yang kita kenal baik, meninggal dunia. Kita dengan keluarga kita datang ke tempat tersebut. Bu Hajinya di mana? Katanya Ustadz, ada Ustadz yang ngasih tahu nggak boleh keluar dari kamar. Siapa bilang Ustadz mana itu? Mau keluar dari kamar kok nggak boleh? Yang boleh keluar dari rumah, keluar dari batas rumahnya. Kalau rumahnya berpagar, tidak ada masalah. Di luar bebas, kena angin dan sebagainya. Suruh keluar. Senangnya suruh keluar. Saya stres di kamar melihat ranjang suamiku, baju suamiku di kamar. Saya tidak boleh keluar. Ini pemahaman dari mana yang demikian? Itu nggak boleh nyeksa. Bukan syariat, dibilang syariat itu. Syaratnya akal-akalan, enggak. Wanita boleh keluar rumah, nemui tamu yang saat takziah. Biarpun bukan mahramnya, akan tapi yang penting tidak berduaan. Dan dia tidak boleh menampakkan perhiasannya. Tidak boleh berhias, tidak boleh. Selesai nemui. Ngobrol, nerima telepon juga boleh dan sebagainya. Enggak ada masalah hari ini. Ya ini ada kesalahpahaman yang unik semacam ini. Ada mungkin sampai berlebihan di sebuah daerah mana, negeri mana itu nggak boleh makan sama yang lainnya, dikucilkan betul. Tidak boleh kena kolong langit, jadi harus di bawah atap terus. Kalau keluar nggak boleh, nanti ada, nggak tahu kalau istilah Jawa Barat mungkin apa pamali atau bagaimana, nggak ada itu. Boleh kena, yang penting jangan keluar. Keluar pun kalau hajat, di siang hari ada hajat, misalnya. Hajatnya itu harus memang susah, tidak ada yang mewakili, misalnya dia nggak yang belanja, ngerepoti orang, membayar juga nggak mampu duitnya, dia belanja. Tapi selagi masih bisa di rumah, tidak keluar, tidak kemana-mana. Di rumah. Takziah orang masuk ke rumahnya. Bertemu, menemui orang. Nah. Jadi wanita tidak beranda. Tidak boleh dilamar. Tidak boleh dilamar. Lamar terang-terangan nggak boleh. Ini adalah kehormatan suami yang meninggal dunia. Dan ini harus diterapkan syariat ini. Tapi ada sebagian wanita yang nggak peduli dengan ini semua, na'udzubillah. Satu sisi lain berlebihan. Gara-gara berlebihan maka nggak kuat orang menjalankan. Ini nggak boleh, ini nggak utuh, akhirnya nggak boleh semuanya. Kamu akhirnya melanggar dia. Jangan berlebihan ya Ustaz. Sesuai dengan bentuk. Jangan berdandan, jangan keluar rumah, jangan pakai minyak wangi. Sampai ada berlebihan nggak boleh sisiran. Wah. Jadi sarang kelabang itu bukan kutu lagi. Mandi biasa, bersih. Menemui tamu takziah boleh. Tidak ada larangan semacam itu. Tidak tahu dari mana sumbernya itu. Baik. Mereka itu sedih. Wanita-wanita semacam itu sedih. Kenapa disunahkan takziah itu menghibur. Bertemu. Ngobrol, ngajak ini Masya Allah. Kadang dia juga ingin bercerita karena bangga suaminya seorang yang soleh. Ingin sampaikan ke orang, suami saya meninggal di pangkuan saya, suami saya meninggal begini. Sedih tapi sisi lain ada bangga. Boleh cerita, silakan ceritakan gitu. Nggak boleh keluar kamar bagaimana. Ini adalah ihdat yang wajib bagi wanita karena suaminya meninggal. Wajib, harus, tidak boleh dilanggar. Ada ihdat yang sunnah. Ihdat yang sunnah, yaitu wanita yang dicerai dengan cerai talak bain.
Kalau cerai 1-2, dianjurkan berdandan, barangkali suaminya tertarik lagi, lalu kembali. Kami kalau tolak 3, bain, sudah. Dianjurkan sunnah, tidak wajib. Sudah, jadi enggak. Sunnah, tapi kalau enggak pun tidak ada masalah. Dilamar pun selesai iddah, asalkan selesai iddah, boleh menikah lagi. Jadi masa iddahnya, kalau tolak bain ya bukan 4 bulan 10 hari, ya sesuai dengan masa haidnya. 3 quru dalam madhab Syafi'i, 3 kali suci. Baik. Ihdad itu ihdad yang sunnah boleh. Bukan sebuah kesunnahan, bukan sebuah. Boleh-boleh saja adalah ihdadnya seorang perempuan karena bapak yang meninggal, anak yang meninggal, saudara yang meninggal, bukan suami pokoknya. Kerabat meninggal, seorang wanita, ini untuk wanita, laki-laki ihdad nggak pantas, laki-laki berihdad. Dia yang menghibur yang wanita. Laki-laki tampak berduka. Nabi menangis tapi sesaat selesai. Dengan kesibukan yang lain, hendaknya seperti itu. Bukan berarti tidak boleh berduka, boleh, oh enggak. Cuman tidak dibahas laki-laki, memang umumnya laki-laki adalah menguatkan di situ. Kalau wanita mungkin ayahnya meninggal seperti ini. Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ayahanda beliau wafat. Beliau berihdad berapa? Kalau wanita bapak meninggal atau paman meninggal, saudara meninggal, maka dia boleh berihdad, tidak wajib, 3 hari saja. Selebihnya enggak boleh, haram. Selebihnya haram. Maka Sayyidat Ummul Mukminin Ummu Habibah ingin menampakkan bahasanya sa'i boleh, enggak boleh berihdad berlebihan. 3 hari selesai, setelah 3 hari minta minyak wangi, pakai minyak wangi. Subhanallah, kalau ditinjau dari sini adalah, kalau lihat di sini ada hikmah di balik ini semua adalah pentingnya rumah tangga, suami istri. Bayangkan, gara-gara bapak meninggal, berdukanya sebulan, yang tersiksa suaminya nanti. Menemukan istri yang enggak karu-karuan, lecek, bajunya enggak ganti-ganti, enggak mau mandi. Waduh, enggak mau keramas. Tidak stres suaminya. Anaknya meninggal pun juga demikian. Padahal seharusnya segera berubah menjadi bagaimana menghibur diri. Maka para wanita jangan berlebihan dalam duka, betul boleh, tidak dilarang. Nabi mengizinkan. Menangis. Akan tapi yang terus berlarut-larut dilarang. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Pakai minyak wangi. Sebagai seorang istri punya suami, anaknya meninggal atau bapaknya atau setelah itu berdandan yang cantik untuk suaminya. Jangan suaminya dibikin kecewa. Tidak kita pungkiri kesedihan itu ada. Akan tapi lihat petunjuk dari baginda Nabi itu justru untuk keharmonisan itu sendiri. Jangan sampai suami hanya bingung setiap hari harus menenangkan istrinya. Bahkan ini banyak disebutkan, ada action sudah. Sebab gaya kalau nangis, jadi nangisnya bukan beneran sudah dibuat-buat karena memang dia jago mewek dia. Sebetulnya tidak seberapa amat sih, cuma langsung wah paling senang dia gaya nangis itu. Enggak begitu. Tapi kita tidak boleh menuduh orang dia nangis yang pura-pura. Semua perlu kejujuran. Kalau nangis dengan nangis itu tidak bisa nangis itu ya nangis. Tapi yang akhirnya ditambah-tambah dibuat-buatkan, ini yang dilarang. Kalau nangis memang karena tangis, Allah datangkan tangis, enggak ada masalah. Nabi menitikkan air mata. Al-ainu tatma'. Nabi mengatakan air mata bisa mencucurkan air matanya. Tapi kita tidak boleh berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ada wanita yang berbohong sudah. Action berlebihan. Wah, padahal tadi biasa-biasa saja. Masuk kamar, lupa, nggak nangis lagi. Keluar nangis. Kebalikannya orang laki-laki, biasanya nangis yang di dalam kamar. Harus begitu. Tambah di luar senyum. Masya Allah, Masya Allah. Masuk kamar, mewek itu laki-laki. Nangis, nggak kuat nahan. Tapi nggak ditampakkan pada orang. Tapi sebagian perempuan kebalik begitu. Kalau di kamar sepi nggak nangis. Karena action tangisnya ada. Sebagian, bukan Anda semuanya, tidak. Jadi ini harus jujur dalam hal ini dan benar. Jadi, kalau lebih dari 3 hari nggak boleh ihdad bagi seorang wanita. Kecuali dia berduka karena suaminya meninggal dunia. Kemudian ada lagi ihdad yang sebagian mengatakan makruh. Sebagian mengatakan haram, yaitu bagi kaum laki-laki. Laki-laki ihdad. Nggak mau kayak minyak wangi, nggak mau pakai ini. Adapun pakaian nggak harus pakaian ini itu sudah pakaian apa saja.
Tidak harus. Dari mana pakaian bela sungkawa dengan pakaian hitam itu ikut tradisi mana? Allah alam, kita tidak tahu. Pakai bagian biasa yang biasa dipakai. Jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian ihdad tadi 4 bulan 10 hari. Kalau punya kandungan sampai melahirkan. Ini selesai pembahasan masalah ihdad. Kemudian selanjutnya adalah ada juga mungkin dibahas para ulama ihdadnya. Oh, ada yang tidak wajib ihdad. Ada wanita yang tidak wajib ihdad. Yang tidak wajib ihdad adalah tolak 1 adalah tolak raj'i. Tolak 1, 2 enggak wajib ihdad. Atau orang yang dengan pernikahan yang fasid. Pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya fasid. Atau yang pernikahan misalnya tidak terbukti tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Atau syarat sahnya pernikahan. Maka itu menjadi fasid. Langsung saja berakhir nikahnya enggak pakai ihdad. Terus apa lagi? Wati syubhat. Wati syubhat tidak wajib ihdad. Tapi dia wajib ada iddah. Untuk membersihkan rahimnya, tapi tidak ada ihdad. Seperti itu. Jadi ihdad hanya satu yang wajib tadi apa? Wanita di saat ditinggal oleh suaminya.